المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, guna kita tadi pertama alhamdulillah melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita akan menanti sholat berikutnya. Kita akan menanti salat Isya. Selama penantian niki kita terhitung berada di dalam salat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi salatin madama fi musalla. Maka mereka terhitung sedang sholat selama mereka berada di tempat sholatnya. Nah, kita makin masih berada di tempat sholat kita tadi, sholat maghrib. Maka selama kita berada di sini menanti sholat isya, ini kita berada atau terhitung sedang berada di dalam sholat. Maka ini adalah amalan yang sangat mulia, ya, karena sholat ini rukun kedua dalam Islam. Ini amalan sangat mulia. Apalagi sekarang selama menunggu ini kita akan mempelajari agama kita. Kita akan mempelajari ayat, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berada di dalam kemuliaan dan kemuliaan pangkat 2, ya, atau mungkin bahkan berpangkat-pangkat nanti insyaallah, tergantung daripada niat kita masing-masing. Oleh karena mari, ya, kita ikhlaskan duduk kita ini benar-benar mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Tiang kalau kajian malam itu biasa membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan makin kita berada di bab atau masih berada di bab yang ke-23. Bab yang ke-23
yaitu beliau penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bab ke-23 al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu wajibnya amar ma'ruf dan wajibnya nahi munkar. Dia niki isi bab kita. Bab kita adalah wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang mana nama amar ma'ruf para jemaah? Amr, apa arti amr? Memerintahkan. Itu bahasa bagi nyake itu. Bahasa bala Lombok apa? Nyuruh, benar? Nyuruh, nyuruh ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf yakni segala kebaikan, kebaikan apapun. Itu adalah ma'ruf. Nah, nyuruh orang berbuat kebaikan itu wajib hukumnya. Hukumnya apa? Wajib. Dan kebaikan paling baik, apa kebaikan paling baik? Tauhid. Ini kebaikan paling baik. Nyuruh orang untuk bertauhid, hukumnya apa? Wajib hukum. Kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar. Nahi artinya apa? Melarang. Kalau bahasanya antum di sini apa Lombok apa tuh bilang? Bala. Bala. Bala bukannya musibah, nama bala. Bebala, bebala atau nyilik kan, dia nyilik lalu aja. Bala sudah, bala. Bala kemungkaran, kemungkaran. Nabi arti kemungkaran lawan daripada ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan, maka kemungkaran itu apa? Keburukan. Berarti bala dengan gawe keburukan, ini hukumnya wajib. Keburukan paling buruk apa para jemaah? Syirik. Syirik. Keburukan paling buruk sudah ini. Syirik. Nah, melarang orang melakukan kesyirikan, ini hukumnya apa? Wajib yang nomor 1. Nah, ini dia bab kita, bab wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini diantara bab yang sangat panjang dituliskan kita oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentu ini menunjukkan pentingnya yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan malam ini bertepatan dengan hadis yang ke nomor 13 dalam bab, dan dia hadis yang ke 196 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Hadis ke-13 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala Bani Israel." Sesungguhnya keburukan pertama yang terjadi pada Bani Israel, yakni sebab pertama Bani Israel ini menjadi buruk, sebab pertamanya adalah annahu kana rajulu yalqar rajula. Sebab pertamanya adalah yaitu ada salah seorang laki-laki bertemu dengan laki-laki yang lain, fayaqul, maka laki-laki ini mengatakan, ya hadza, wahai fulan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wada' ma tasna', tinggalkan perbuatan mungkarmu ini, katanya. Fa innahu la yahillu lak,
karena perbuatan ini tidak halal untuk engkau lakukan. Yani ada dua orang laki-laki, yang satunya melakukan kemungkaran, yang satunya ini menegur laki-laki yang melakukan kemungkaran itu, diingkari kemungkarannya. Tsumma yalqahu minal ghad, kemudian besok ketemu lagi orang yang sama dengan kondisi yang sama, wa huwa ala halihi, masih dia dengan kondisinya yang kemarin. Fala yamna'uhu dzalika, tapi di hari kedua tidak lagi diingkari temannya itu. Di hari pertama diingkari, begitu hari kedua enggak lagi diingkari, dibiarin temannya itu. Ya, setelah dibiarin tidak diingkari, yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, bahkan dia dengan nyaman duduk bersama orang yang maksiat itu. Dia dengan nyaman makan bersama orang yang maksiat itu. Dia dengan nyaman minum dengan orang yang maksiat itu. Kalau kemarin dicegah dia, hei jangan berbuat maksiat, takutlah engkau kepada Allah. Besoknya masih dia dengan maksiat yang sama, nggak ditegur dia, nggak diingkari kemungkarannya. Bukan hanya nggak diingkari, ya justru dengan nyamannya dia duduk bersama temannya yang maksiat. Dengan nyamannya dia makan bersamanya, minum bersamanya, seolah-olah ya tidak ada lagi yang namanya maksiat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma fa'alu dzalika, begitu halnya seperti itu, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, maka Allah menyerupakan hati yang satu ini sama dia dengan hati yang lain. Dalam arti dua-duanya akhirnya hatinya sama. Karena yang baik tidak mengingkari yang buruk, maka yang baik ini berubah hatinya menjadi hati yang buruk. Gara-gara tidak mengingkari keburukan temannya, yang baik berubah jadi buruk akhirnya. Dijadikan, diserupakan hatinya oleh Allah, hati yang baik ini menjadi hati orang yang buruk. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'inal ladzina kafaru. Beliau membaca ayat ini di surah Al-Maidah ayat 78 sampai dengan 81, 4 ayat beliau baca. Yang firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah melaknat orang kafir dari Bani Israel ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud, wa Isa ibni Maryam, dan melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam. Kenapa dia dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat gara-gara mereka maksiat dan melampaui batas. Lanjutan ayatnya jadi inti, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka Bani Israel dahulu tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Ini garis bawahi. Mereka dilaknat gara-gara apa? Tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek perbuatan mereka itu. Perbuatan apa yang jelek di sini? Tidak mengingkari kemungkaran, yakni membiarkan kemungkaran. Itu dianggap sungguh jelek perbuatan mereka. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kalian melihat di antara mereka ini berloyal-loyal bersama orang-orang kafir. Berloyal, apa loyal itu? Bersahabat-sahabat, berteman-teman, bersaling cintai.
bersama orang kafir. Nah, ini kemungkarannya ini. Kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel yaitu mereka berteman karib, saling tolong menolong dengan orang kafir dalam kekufurannya. Ini kemungkarannya yang dilakukan. Ya, nah mereka ini saling tolong menolong dalam kekufuran, ditegur, tiba-tiba nggak mau dia memperbaiki diri, besoknya nggak lagi ditegur, tidak lagi diingkari perbuatannya itu. Allah menamakan perbuatannya labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh sangat buruk apa yang mereka siapkan untuk kehidupan mereka kelak. Itu kehidupan akhirat. Apa yang mereka siapkan yaitu tidak mengingkari keburukan teman-temannya yang melakukan kemaksiatan. Panjang ayatnya sampai firman Allah Subhanahu wa taala ila qaulihi fasiqun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Tsumma qala, setelah Nabi membaca ayat ini, beliau mengatakan kalla, wahai para sahabat, sekali-kali jangan engkau seperti orang-orang Bani Israel. Kemudian beliau mengatakan wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan, wala tanhawunna 'anil munkar, kalian larang orang melakukan kemungkaran, wala ta'khudanna 'ala yadidh zalim, kalian pegang tangan orang yang zalim, stop dia berbuat kezaliman, wala ta'tirannahu 'alal haqqi atra, kalian kembalikan dia kepada kebenaran, wala taqsurannahu 'alal haqqi qasra, kalian batasi kemungkarannya agar dia melakukan kemungkaran, agar dia melakukan kebaikan. Au la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, kalau tidak kalian lakukan, maka Allah akan menyerupakan hati-hati kalian. Yang tadinya hatinya baik, diserupakan dia hatinya dengan hati orang yang buruk itu. Tsumma la yal'anannakum kama la'anahum, kemudian setelah itu Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel. Jadi di saat kita tidak mengingkari kemungkaran orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka nanti hati kita akan dibuat seperti hati orang yang melakukan kemungkaran. Bagaimana hatinya orang yang melakukan kemungkaran? Yaitu dia akan cinta kepada kemungkarannya itu. Dia akan senang kepada kemungkaran itu. Ya, jadi orang yang melakukan kemungkaran kan dia senang dengan kemungkaran itu. Kalau kita biarkan dia, maka kita nanti lama-lama senang juga kepada perbuatan mungkar itu. Ini bahayanya ini. Sekarang kita lihat kesyirikan. Kita biarkan dia, itu. Kita biarkan, tidak ada pengingkaran. Nanti Allah akan hukum kita. Apa hukumannya? Hati kita dijadikan mencintai kesyirikan. Kita lihat kebid'ahan, kita biarkan, alur itu, tidak ada pengingkaran sama sekali. Maka hukumannya apa nanti? Dijadikan hati kita nanti mencintai kebid'ahan itu dan seterusnya. Ya, oleh karenanya harus kita ingkari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kan 3 tahapan mengingkari. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, ingkari dengan tangan. Fa illam yastati' fa biqalbi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Makin ini termasuk kegiatan kita, makin amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sekarang dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, falyughayyirhu biqalbihi. Kalau enggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Ya, bagaimana dengan hati itu? Yaitu hati ini membencinya. Kalau sudah enggak mampu dengan lisan, enggak bisa berbicara, gak bisa ngasih dalil, maka dengan hati benci perbuatan itu. Jangan dia biasa-biasa di hati, tapi harus ada kebencian terhadap perbuatan tersebut.
Jelas sedikit para jamaah. Jadi kalau ada kemaksiatan, apalagi paling besar yaitu kesyirikan, harus ada pengingkaran, ima dengan tangan bagi yang mampu dengan tangan, atau dengan lisan bagi yang mampu dengan lisan, atau dengan hati bagi yang mampunya hanya dengan hati. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini, wa hadza lafdhu Abi Dawud. Hadis yang kita baca tadi itu lafaznya Abu Dawud. Karena hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, yang kita baca tadi itu lafaznya Abu Dawud. Lafaz hadis dari Abu Dawud. Kemudian beliau mengatakan walafdzu Tirmidzi. Adapun lafaz hadisnya Imam Tirmidzi, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi." Niki lafaznya Imam Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita bersabda mengatakan di saat Bani Israil terjerumus ke dalam maksiat, nahathum ulama'uhum falam yantahu. Di saat Bani Israil terjerumus ke dalam kemaksiatan, ulama mereka melarang mereka mengerjakan maksiat. Tapi mereka Bani Israil tidak mau berhenti mengerjakan maksiat. Kemudian fajalasuhum fi majalisihim. Besoknya tiba-tiba ulamanya ini bergabung bersama yang berbuat maksiat itu. Duduk bersama mereka yang berbuat maksiat. Ya, wa akaluhum wa syarabuhum. Ulamanya ini ikut makan bersama mereka yang berbuat maksiat. Ikut minum bersama yang bersama. Nggak sampai ke lantai karena tangannya ini karena dia bertumpu dengan tangannya di lantai, kaki selonjoran. Nah, di saat beliau mengucapkan hadis ini, beliau dalam kondisi tadi itu muttaqian, dalam kondisi jelinting. Ya, kemudian fajalas, kemudian beliau langsung duduk. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan yang akan beliau ucapkan ini penting ini. Beliau serius. Apa yang akan beliau ucapkan ini serius. Kemudian beliau mengatakan la walladzi nafsi biyadih, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra, sampai kalian kembalikan orang-orang yang bermaksiat itu, kembalikan dia kepada kebenaran, benar-benar dikembalikan, katanya. Dalam arti kalau ada yang berbuat maksiat jangan dibiarin gitu, tapi berusahalah untuk kembalikan dia lagi.
Kalau tidak, maka kalian akan sama seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ya, dengan lafaz yang berbeda. Namun sangat disayangkan, ya, dua-duanya hadis ini itu kembali kepada seseorang atau yang sanadnya terputus pada jamaah. Ya, jadi sanadnya hadis ini dua-duanya dari Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi sanadnya terputus. Sehingga para ulama hadis melemahkan hadis ini karena sanadnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara kaidah syariat, ya, apa yang tersampaikan di hadis ini sesuai dia dengan kaidah syariat kita. Dalam arti kalau kita sampai membiarkan kemaksiatan itu, maka kita yang membiarkan, walaupun tidak berbuat maksiat, kita yang membiarkan maksiat itu akan kena juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Niki dia hadis kita para jamaah. Sekarang, ya, kita akan ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini panjang, makanya faedahnya sedikit yang tuliskan di sini. Ya, kita cukupkan dengan 6 faedah saja dari hadis niki. Tapi insya Allah paham belum deh secara garis besar tentang hadis ini? Paham insya Allah nggih? Alhamdulillah. Kalau paham kita minum dulu kalau gitu ya. Istirahat sedikit ini. Alhamdulillah. Baik, kita ambil faedah para jemaah. Faedah pertama, jama'al yahudu baina fi'lil munkari wal jahri bihi wa adamin nahyi anhu. Orang Yahudi mengumpulkan 3 keburukan. Orang Yahudi mengumpulkan 3 keburukan, yaitu melakukan kemungkaran, kemudian terang-terangan di dalam melakukannya, yang ketiga tidak mencegah kemungkaran itu. Jadi di hadis ini orang Yahudi ini mengumpulkan 3 keburukan. Apa yang 3 itu? Melakukan kemaksiatan, kemudian terang-terangan melakukannya, dan yang ketiga tidak mengingkari kemungkaran. Karena ini 3-tiganya ini beda-beda ini. Melakukan kemungkaran tapi sembunyi-sembunyi, malu dia kepada Allah, malu dia kepada manusia. Ini lain ceritanya ini. Beda dengan yang melakukan kemungkaran terus dia terang-terangan, lain ceritanya. Ada sebagian orang mungkin dia melakukan kemungkaran karena wah terpaksa kah misal, akhirnya nyebut dia melakukannya. Malu dia kepada Allah, malu kepada manusia. Ya, maka orang ini lebih ringan dibanding orang yang terang-terangan dia. Terang-terangan dia melakukan kemaksiatan. Misal ada orang baru tobat, dia seorang peminum khamr, tahu dia khamr itu dosa besar, dan dia ingin bertobat tapi belum bisa 100% meninggalkan khamr. Ya, begitu suatu hari tiba-tiba melek, gila diketahan, wah nyat gati seduk kuah, karena misal wah ditahan wah. Akhirnya nyebu dia nginum. Ini beda dengan orang yang terang-terangan megang botol di luar, di jalan raya dengan bangganya dia megang botol. Beda. Ya, beda dia orang yang sembunyi-sembunyi berbuat maksiat karena malu kepada Allah, dengan orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Beda. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kata beliau. Semua umatku akan diampuni dosanya, akan selamat dia, melainkan orang yang terang-terangan melakukan dosa. Ini yang tidak akan selamat, ini yang tidak akan dimaafkan.
Jadi semua umat akan selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak terang-terangan melakukan maksiat. Karena kalau dia sudah terang-terangan, ya, kalau dia sudah terang-terangan dilihat sama orang berbuat maksiat, tiba-tiba di akhirat tidak dihukum dia. Lah ya Allah, kita tiang yang nginam khamar ini masa ada bikin hukum ya, kan bareng kan? Akhirnya kalau dia sudah terang-terangan siap-siap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang beliau mengatakan, wa inna minal jihar, sesungguhnya di antara terang-terangan dalam berbuat maksiat, an ya'malar rajulu bil laili amalan, ada seorang laki-laki di malam hari dia berbuat maksiat, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah, begitu pagi padahal Allah sudah menutup maksiatnya itu, disembunyikan oleh Allah maksiatnya itu. Tiba-tiba orang ini mengatakan, amiltul barihah kadza wa kadza. Tiba-tiba orang ini mengatakan, tadi malam saya sudah begini, saya sudah begitu, katanya. Padahal Allah sudah menutup aibnya dia, ditutup maksiatnya oleh Allah. Tiba-tiba dia sendiri yang mengumumkan dirinya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yukshifu sitrallahi anhu. Dia telah menginap satu malam dan Allah menutup aibnya. Tiba-tiba dia sendiri yang menyingkap sitar yang Allah telah menutup dirinya dengan sitar tersebut. Jadi intinya bahwasanya di antara bentuk jihar tadi malam dia disembunyikan oleh Allah, tiba-tiba dia sendiri yang mengumumkan dirinya, ya, telah melakukan kemaksiatan. Terkadang kita para jamaah dulu sekali berbuat maksiat, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu melakukan maksiat, ya, dan kita merasa diri kita istiqomah di atas kebenaran. Tiba-tiba setelah 15 tahun tolong kok gue cerita, dulu saya perampok besar, saya dulu. Padahal nggak ada orang tahu kalau dia perampok sebelumnya. Dulu saya pemabuk, dengan bangganya. Berarti dia ini membuka tabir yang Allah telah tutup dia dengan tabir itu. Ya, jadi kalau sudah tertutup, jangan, intinya kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan jangan lagi diceritakan, jangan. Ya, apalagi sekarang dengan adanya medsos, kadang-kadang kita tampilkan bentuk kita dulu di saat megang botol, padahal orang sekarang nggak tahu kalau kita pernah megang botol dulu, tapi kita tampilkan dia, berarti kita telah menyingkap tabir yang Allah telah menutupnya sekian tahun. Intinya bahwasanya beda antara orang yang melakukan maksiat dengan sembunyi-sembunyi karena dia malu kepada Allah, dengan orang yang berbuat maksiat dan dia menampakkan maksiatnya. Ini perbuatan Yahudi. Yang dikatakan di sini Yahudi mengumpulkan 3 keburukan, berbuat maksiat terang-terangan, dan yang ketiga tidak saling larang di dalam maksiat tersebut. Begitu tidak saling larang, maka semuanya yang kena hukuman. Ya, salah seorang salaf Bilal bin Sa'ad, dia mengatakan, idza khufiyatil khati'atu lam tadur illa sahibaha. Di saat maksiat itu dilakukan sembunyi-sembunyi, maka maksiat itu tidak akan memudarati melainkan hanya pelakunya saja. Wa idza dhaharat falam tughayyar darratil 'ammah, kata beliau. Maksiat kalau dilakukan terang-terangan dan tidak ada yang mengingkarinya, maka maksiat ini akan memudarati semua manusia. Jadi kalau maksiat dilakukan sembunyi-sembunyi, maka yang kena mudarat siapa? Pelakunya saja yang kena mudarat. Hatinya akan semakin keras dan sebagainya, dia tambah nggak bahagia, tambah sengsara hidupnya. Hanya dia yang kena mudaratnya. Tapi kalau dia sudah nampak maksiat dan nggak ada yang mengingkarinya, maka mudaratnya akan kena seluruh manusia.
Ya, riba misal dibiarkan, tidak ada mengingkari riba. Maka kemudian mungkin Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Hujan tidak turun gara-gara riba nampak. Begitu pacak telik, siapa yang ngerugi? Pelaku riba saja ngerugi? Enggak, semua kita kena mudarat karena tidak adanya hujan. Gempa kemarin, apakah pelaku maksiat saja yang kena mudaratnya gempa itu? Enggak, semua kita kena mudarat. Intinya maksiat kalau sembunyi itu memudarati pelakunya saja, tapi kalau sudah dia nampak tidak ada yang merubahnya, maka memudarati siapa? Seluruh manusia. Nah, Yahudi mengumpulkan 3 keburukan tadi. Ya, maksiat, kemudian terang-terangan, kemudian tidak mengingkari. Jelas nih para jamaah? Baik. Faedah yang kedua, as-subutu ala fi'lil ma'asi innama huwa tahridun ala fi'liha wa sababun lintishariha. Diam dari perbuatan maksiat. Diam dari perbuatan maksiat, ini kita biarkan orang berbuat maksiat. Innama huwa tahridun ala fi'liha. Ini termasuk mendukung pelakunya. Ini termasuk mendukung pelakunya. Ya, wasababul lintisyariha, dan ini sebab menyebarnya maksiat itu. Diam. Diam, tidak merubah. Ini termasuk memotivasi mereka yang melakukan maksiat. Karena terkadang sebagian orang nggak tahu kalau dia maksiat, nggak tahu kalau dia itu melakukan maksiat. Sebagian orang, sehingga begitu ditegur maka dia akan perhatian, dia akan mungkin berubah dirinya dan sebagainya. Tapi kalau tidak diingkari, dibiarin saja, bahkan disenyumin, bahkan ditemenin dia melakukan maksiat itu, maka otomatis dia akan menganggap perbuatannya itu apa? Perbuatannya benar. Ya, oleh karenanya membiarkan ini termasuk motivasi. Sama kayak anak-anak kita yang masih kecil. Kan dia loncat sana, loncat sini, begini, begitu dan sebagainya. Kalau kita biarin akan dianggap benar perbuatannya itu. Kapan si anak akan perhatian? Begitu kita bilang jangan, baru dia perhatian. Dia merhatikan kita. Kita ini mau ngasih alasan kenapa kok jangan gitu. Jangan, nanti begini kamu, nanti begitu. Jadi anak-anak kita makanya dia terus bergerak, loncat sana, loncat sini. Yang nanti tenang jangan itu. Begitu jangan, oh berarti ini nggak boleh kata saya. Oh berarti ini nggak pantas. Oh berarti ini nggak layak. Tapi kalau dibiarin, dia biarin begitu begini tuh dibiarin, maka dia nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dianggap semuanya benar. Kenapa? Bapak saya diem kok. Ya, sehingga akhirnya semua dia lakukan karena dia nggak tahu kalau itu adalah keburukan. Makanya mendidik anak itu ya dikatakan dalam Al-Qamus Al-Muhyit, kata ta'dib, kata mendidik itu artinya adalah at-ta'lim wal mu'aqabah 'alal isaa'ah katanya. Pendidikan itu adalah mengajarkan plus memberi hukuman atas perbuatan buruknya. Memberi hukuman atas perbuatan buruknya, sehingga anak ini tahu dia ini yang benar, ini yang buruk, begitu dia diberi hukuman. Tapi tentu hukuman di sini bukan dia hukuman boleh belak dia jabur, enggak. Hukuman berupa teguran. Lagi dia beri dia hukuman lagi yang hukuman yang mendidik. Suara agak tinggi sedikit mungkin dari sebelumnya. Ya, intinya ada teguran terhadap keburukannya sehingga dia tahu oh ini buruk. Ini abi saya nggak suka dia. Kemudian ada ta'lim ini ngasih tahu dia ini kebaikan, ini kebaikan, ini kebaikan. Ya, ini berdasarkan tafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Ini bel berbunyi ini ya. Hah? Atau boleh kita offset? Boleh offset ya. Ini berdasarkan tafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Beliau menafsirkan dengan mengatakan alimuhum wa adibuhum, kata beliau. Ajar mereka dan didik mereka, kata Ali bin Abi Thalib. Ajar mereka dan didik, itu cara menjaganya dari api neraka. Ajar, didik. Apa maksudnya didik di sini? Ulama bahasa mengatakan didik yaitu ta'lim wal mu'aqabah 'alal isaah, kata mereka. Yaitu engkau ajar dia kebaikan dan beri dia hukuman atas keburukannya. Jangan dibiarin. Walaupun dia sudah besar, jangan dibiarin, terus ada teguran sehingga dia tahu ini gak benar. Ya, sebagaimana Nabi SAW di saat dia makan bersama anak tirinya yang masih kecil, yaitu Umar bin Abi Salamah, anak tirinya. Ya, Umar di saat dia kecil, Umar bin Abi Salamah makan kiri kanan, tangannya sana kemari makan. Dan Nabi SAW di depannya. Maka dididiklah Umar. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, hai anak kecil. Dan gulam ini panggilan sayang kepada anak kecil. Gulam. Kalau kepada anak kita kan ya bunayya, kita bilang panggilan sayang. Nah, Nabi SAW menunjukkan sayang kepada anak ini. Ya gulam, samillah, kata beliau. Bacalah bismillah. Wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, makanlah yang di depanmu. Ini bentuk pendidikan. Ya, beliau langsung ke poin. Langsung ke poinnya. Dilihat perbuatannya macam-macam, diberi teguran. Samillah, baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu, makan yang di depanmu, perintah langsung. Dan perintahnya jelas. Dan enggak dia panjang perintahnya, pendek-pendek. Kenapa? Karena masih anak-anak. Kalau terlalu panjang nanti kan lelah, dia nganga, akhirnya pedem dia nanti. Pendek-pendek, singkat yang bisa dipahami oleh dia. Dan tidak ada kata larangan di sini. Karena masih anak-anak. Enggak ada kata jangan. Karena usia mereka belum mampu mencerna kata jangan. Dia mampunya perintah langsung. Baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, makan di depan langsung. Ya, sehingga kemudian dia tahu bahwasanya lama-lama dia tahu akhirnya kalau makan harus baca bismillah. Kalau makan harus dengan tangan kanan. Apa lawan kanan? Kiri, berarti jangan pakai tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Ya, kemudian makan di depan, berarti jangan makan yang jauh-jauh. Sehingga oleh karenanya Umar bin Abi Salamah kemudian beliau mengatakan famazalat tilka ta'mati ba'du. Maka setelah beliau mengatakan demikian, sejak itu senantiasa cara saya makan selalu seperti itu, kata beliau, sampai dia meninggal. Karena pendidikan yang tepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwasanya diam dari perbuatan buruk itu secara tidak langsung berarti kita mendukung perbuatan buruk tersebut. Sehingga harus ada teguran sehingga orang yang berbuat buruk mengetahui kalau itu adalah keburukan. Faedah keberapa ini? Baru 2 nang kejenana. Boleh kita offset jauhan lagi ini? Lagi dikit ya, kita singkat-singkat sudah. Faedah ketiga, hurmatul julusi ma'a man basyaral munkar. Hadis ini menunjukkan haramnya duduk bersama orang yang melakukan kemungkaran. Haram duduk bersama orang yang sedang melakukan kemungkaran. Dia lagi minum khamr, tiba-tiba kita duduk di sampingnya. Dia lagi berjoget-joget, tiba-tiba kita di sampingnya, nggak boleh ini. Dan nanti kita berdalil yang penting hati, katanya kan? Kan hadis yang mengatakan kalau nggak mampu dengan lisan maka diingkari dengan hati, katanya. Sehingga duduk dia bersama orang yang minum khamr dengan alasan ingkar dengan hati, katanya. Oh, nggak bisa. Ya, jadi nggak boleh, haram duduk bersama orang yang sedang melakukan
kemaksiatan. Ya, kenapa demikian? Karena memang dalil menyatakan demikian. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Kalau ada orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayatnya, maka jangan duduk bersama mereka, jangan duduk bersama mereka sampai mereka tidak lagi membicarakan itu. Kalau mereka masih membicarakan itu, jangan duduk sama mereka. Kalau tetap duduk di sana, Allah berfirman, "Innakum idzan mithluhum." Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian termasuk sama seperti mereka. Ya, orang memang main judi, kita duduk di sampingnya, kita bilang ingkari dengan hati, kita bilang, tapi duduk kita di sana. Berarti sama kita seperti orang yang berjudi dan seterusnya. Jadi intinya bahwasanya tidak boleh duduk bersama orang yang sedang melakukan kemungkaran. Faedah keempat, ingkarul munkar bil qalbi yaqtadi mufasalatu ahlihi lil qadiri alaih. Mengingkari kemungkaran dengan hati, ini faedah keempat. Mengingkari kemungkaran dengan hati, konsekuensinya adalah berpisah atau mencabut diri dari orang yang sedang melakukan kemungkaran itu. Ya, jadi konsekuensi dari mengingkari dengan hati apa konsekuensinya? Berpisah, tinggalkan mereka yang berbuat kemungkaran tersebut. Karena kalau duduk di sana kita sama seperti mereka. Kemudian yang kelima dikatakan di sini Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan al-ummah al-marhumah hiya allati tatawasau bil haqq was sabr. Umat yang dirahmati oleh Allah ini, ya, umat yang dirahmati oleh Allah ini adalah umat yang selalu saling menasihati di dalam kebenaran. Umat yang saling menasihati di dalam kesabaran. Wa tatanaha 'anil munkar, dan umat yang saling mencegah dari kemungkaran. Ini umat yang dirahmati. Saling ingetin dia saling nguluang, saling peringetin dia. Tidak dengan nikmaton, ini kemungkaran ini enggak disenengin oleh Allah ini. Saling peringetin dia. Inilah dia umat yang dirahmati. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di saat beliau menafsirkan ayat al-mu'minuna wal mu'minat. Al-mu'minun wal mu'minat apa wal mu'minuna wal mu'minat? Sampai ngapal. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ayat Allah berfirman, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan ini sebagian dengan sebagian yang lain mereka saling tolong, mereka saling cintai. Bagaimana bentuk saling tolongnya? Bagaimana bentuk saling cintainya? Nomor satu bentuknya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling beramar ma'ruf, mereka saling bernahi munkar. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan akhassu awsafil mu'minin al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kata dia. Beliau mengatakan sifat mukmin paling istimewa. Sifat mukmin paling istimewa adalah dia beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini sifat mukmin paling istimewa. Paling atas, paling utama. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Semakin lemah iman seseorang, semakin lemah amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Bahkan ngeluang kan? Ya, kalau sudah tidak ada iman. Tapi kalau imannya tinggi, dia akan cemburu, ya, melihat saudaranya melakukan kemungkaran. Jadi umat yang dirahmati ini, mereka saling berwasiat agar ya melakukan kebaikan, saling berwasiat untuk tetap sabar, dan mereka saling mengingkari di saat melakukan kemungkaran. Terakhir diingatkan seperti yang kita bilang tadi,
Ya, Al-Syekh Salim Al-Hilali mengatakan al-haditsu ala dha'fi fa inna qawaid asy-syar'i tashhadu li jumalihi. Hadis ini walaupun dia lemah hadis ini, tapi kaidah syariat itu mendukung apa yang ada di dalam hadis ini. Ya, kaidah syariat kita mendukung apa yang ada di dalam hadis ini. Dalam arti kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak maka orang soleh pun akan kena azab kalau dia tidak bernahi mungkar. Ini 6 faedah bisa kita ambil dari hadis ini, mudah-mudahan jelas ini para jamaah. Ya, kalau ada yang belum jelas mungkin bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan azan. Ada ke yang belum jelas nggih? Silakan. Nggih. Allah menutupi. Nggih, nggih. Nggih. Kita justru senang berarti disebar aibnya gitu. Nggih, misalkan nggih. Oh, bukan. Kita baca dia. Kita terus yang cerita lagi ke orang lain. Oh gitu. Oke, jadi sebentar dulu lagi. Jadi si A dia menyebarkan cerita kemaksiatan si B di sosial media. Terus kita sekarang kita baca cerita itu di sosial media. Nah, kita yang baca ini dapat dosa apa tidak gitu? Terus kita ceritakan lagi ke teman kita, dapat dosa apa tidak? Gitu. Nggih, kita jawab ini otomatis dapat dosa kita. Karena kita menggibah teman kita jatuhnya. Ya? Kalau sekedar membaca, sudah nikmatin ke membacanya. Kalau sudah membaca, enggak sengaja seret, sudah skip dia enggak ada masalah. Tapi kalau membaca apa ini nan ke jangan lebih kesugul aib nih nih ngana daman dia ngana kena kita di sini, kena kita. Nggih, betul, banyak sekali di medsos semakin. Ya, tapi kalau begitu kita baca, waduh, aib saudara kita langsung kita skip, enggak mau kita, maka selamat kita. Tapi kalau kita nikmatin dia, kita tonton lagi videonya nan ke arah berita baru nih, demen dia bacanya, demen dia nontonnya, maka kena dia dosa. Kena dia. Ya, karena kita termasuk menolong dia di dalam menyebar info itu. Sekarang kalau info-info kayak gitu nggak ada yang nonton, nggak ada yang merespon, kan nggak ada yang mau posting gitu-gituan. Tapi justru kalau kita posting yang begituan itu yang banyak yang nonton dia. Kalau kita posting aib orang, posting apa, itu yang banyak ditonton sama orang. Ya, maka oleh karenanya kalau kita nikmati dia, maka kita menolong dia. Kena kita dosa. Apalagi seperti sudah bilang tadi, kita ikut lagi menyebarkannya. Pangkat 2 sudah ini berarti kita ikut menggibah, kita menjadi pelaku justru di sana. Bukan lagi orang yang menikmati kelakuan tersebut. Pernah di zaman Nabi SAW, di saat balik dari perang, ya, ada beberapa orang duduk ini dalam kondisi istirahat untuk menghilangkan lelah dalam perjalanan perang. Ada beberapa orang duduk istirahat. Kemudian satu orang ini buat lelucon, dia buat lelucon. Leluconnya tapi berat ini. Leluconnya adalah yang dijadikan bahan lelucon yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu dibuat bahan lelucon ini.
Bagaimana hukumnya menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai bahan lelucon? Bagaimana hukumnya? Perbuatan kufur ini. Ya, karena merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Nah, orang-orang ini duduk dan satu yang ngomong, berbuat menyampaikan komedi lah kita bilang. Tapi bahan komedinya ini Rasul dan para sahabat. Begitu terjadi hal itu, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian berolok-olok, kalian berkomedi-komedi? Allah mengatakan la ta'tadiru, jangan cari alasan. Qad kafartum, katanya kalian telah kafir, katanya kum, katanya di sana kalian. Padahal yang ngomong berapa orang? Satu yang ngomong, yang lainnya hanya mendengar, menikmati. Tapi Allah mengatakan kalian semua kafir, semuanya sama hukumnya. La ta'tadiru, jangan kalian semua cari alasan. Qad kafartum, semua kalian telah kafir. Ba'da imanikum, kata Allah lagi, setelah tadinya kalian semua beriman. Ini menunjukkan menikmati perbuatan kufur bisa kita menjadi kafir di sini. Maka tadi menikmati ghibah bisa kita dihukumi sebagai seorang penggibah juga. Jelas tadi wallahu taala. Nggih. Nggih. Jadi intinya bahwasanya maksiat itu akan mengurangi pahala. Ya, intinya mengurangi. Dalam arti sekarang niki secara umum ya. Ya, kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita berakhlak mulia dan sebagainya, kumpullah pahala kita 1 juta misal pahala kita. Terus di satu sisi kita bermaksiat, kita menggibah, kita jabur orang, kita berakhlak buruk, kita nyakitin orang. Maka itu jadi dosa semuanya seret. Kumpullah 900.000 dosa. Pahala 1 juta, dosa 900.000, maka sisa berapa? 100.000 pahala. 100.000 pahala sisa. Itu kalau masih lebih banyak pahala. Tapi kalau ternyata dosa yang banyakan ini bahkan min saldo, intinya bahwasanya pahala dan dosa ini saling tarik dia. Saling tarik. Besar memang pahala-pahala yang kita lakukan, tapi hati-hati, dosa juga bisa lebih besar. Dalam sebuah hadis dikatakan ada seseorang mengucapkan satu ucapan, la yulqi laha balan. Ucapan ini enggak dia hiraukan sama dia, sekedar ngucapin seret dan enggak dihirauin. Ya, tapi ternyata gara-gara satu ucapan itu yulqi fi nari jahannam, dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam sedalam 70 kharifan, sedalam 70 tahun dalamnya neraka. Hanya gara-gara satu ucapan yang dia enggak gubris ucapan. Sekedar diucapkan seret, tapi bikin sedunia sakit hati gara-gara ucapan itu. Misal gara-gara satu ucapan itu akhirnya dia terjerumus ke dalam neraka sedalam 70 tahun. Nah, ini menunjukkan kadang-kadang mungkin kita remehin tapi ternyata besar dosanya itu, bisa saja. Ya, dan banyak hal-hal seperti itu, banyak sekali. Ya, contoh misal mengatakan Islam ini teroris, misal satu kalimat saja Islam teroris, dia pertama mengatakan demikian, nyebarlah kata ini. Akhirnya terkecoh orang, dianggap Islam itu teroris, nggak jadi dia masuk Islam. Atau yang sudah di Islam keluar dari Islam gara-gara ucapan itu misal. Maka gara-gara satu kata ini bisa gara-gara itu kemudian dia terjerumus ke dalam neraka 70 tahun. Padahal hanya satu kata Islam itu teroris, katanya. Dan dia nggak gubris ucapan itu. Tapi dijadikan ternyata ucapan itu menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka, waliyadzubillah.
Intinya bahwasanya dosa-dosa yang tadi, ya ghibah yang tadi, mungkin aib teman kita yang kita sebar tadi, misal kalau dia besar sekali, bisa dia mengurangi pahala ibadah yang lain. Bisa mengurangi. Kalau ternyata begitu dikurangi, lebih sedikit pahala ibadah kita. Dia benar ada. Ya, tidak ada lagi yang bisa menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surga waliyadzubillah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menutup seluruh dosa kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan segala perbuatan kita yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Silakan. Ya. Kenapa dibilang langsung cegah dengan tangan? Kenapa nggak bilang lemah lembut? Ana mau tanya dulu sekarang, cegah dengan tangan. Pahamnya antum gimana cegah dengan tangan? Tegur kan dengan lisan, tegur. Sekarang dibilang cegahlah, ingkari dia dengan tanganmu. Nah, kira-kira menurut antum ini, antum selaku ulama tafsir labalawak. Menurut antum ini yang namanya cegah dengan tangan, itu maksudnya apa? Langsung dipegang botol, tumpakang gitu ya. Misalkan dia minum khamar, pegang botol, tumpakang. Dia main judi, ambil kartunya, bakar. Gitu kan gambaran antum. Iya, sekilas memang kalau kita baca hadisnya begitu dia muncul di benak kita. Tapi di sini dijelaskan tangan maksudnya adalah kekuasaan. Tangan maksudnya apa? Kekuasaan. Jadi mereka yang mampu mencegah dengan tangannya itu dengan kekuasaannya. Dia seorang pemimpin, dia seorang pemerintah, maka gunakan kekuasaan itu untuk mencegah kemungkaran itu. Ya kan sekarang pemerintah kita dia yang bisa buat aturan stop penjualan khamr misal. Kalau ada yang tetap jual, dia yang dengan tangannya ngerubah tutup tokonya. Nah, ini dia mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan kekuasaan. Ya, nah bagi yang nggak mampu ini karena dia nggak berkuasa, maka dia nggak mampu. Kayak kita sekarang ini kita nggak berkuasa, nggak mampu kita dengan tangan itu, maka dia rubah dengan lisan. Kita mampu kita dengan lisan sekarang, kita rakyat biasa ini bekah dengan lisan. Kita rubah dengan lisan. Nah, yang penting sekarang kita yang mampunya hanya dengan lisan. Kita mampunya hanya dengan lisan, nggak boleh kita nekat dengan tangan, nggak boleh. Nggak boleh nanti ada orang berzina kita pegang tangannya. Hah, ini pezina ini dan dia sudah menikah. Mari kita rajam sama-sama. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu pemerintah punya urusan itu. Kita cukup dengan lisan. Jadi nggak boleh orang yang mampunya dengan tangan, mampunya dengan lisan, dia hanya mampu dengan lisan, nggak boleh dia nekat dengan tangan. Nggak boleh dia tiba-tiba membakar diskotik, membakar bar, nggak boleh. Harus lewat pemerintah. Nanti pemerintah dengan tangannya kemudian mengingkari kemungkaran itu. Ya, jadi intinya bahwasanya tangan maksudnya di sana bukan ke serta merta langsung nempokang, langsung nempelekang, tangan enggak. Tapi dengan kekuasaan. Pemerintah kepada rakyatnya. Kekuasaan juga bapak kepada anaknya. Bapak kepada anaknya dengan kekuasaannya. Ya, dia bisa bikin aturan di rumahnya. Nggak boleh ngerokok di sini nak, misal lagu nama dulu. Rokok ini maksudnya penting ini. Alhamdulillah nama ngaji berarti kan. Siapa tahu kan masih halal di sini. Baik, intinya bahasanya bapak bisa berkuasa, bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya karena dia berkuasa di rumahnya. Suami terhadap istrinya, karena suami berkuasa terhadap istrinya. Dia dengan oke, atau sang muletene istri berkuasa doana. Tapi intinya bahasanya suami berkuasa terhadap istri, bapak berkuasa terhadap anak. Jadi mengingkari dengan kekuasaannya.
Ya, bukan dia dengan serta-merta dengan tangannya. Ya, jadi sudah paham. Dan nanti dengan tangannya ini tentu dengan lembut dia. Lisannya dengan lembut dia. Sebagaimana Nabi Musa disuruh mengingkari Fir'aun dengan lisannya dan harus lembut. Ya, karena sekarang Nabi Musa ini dia rakyat, Fir'aun raja. Maka dikatakan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkari dengan lisan, tapi lisan juga harus tetap lembut dalam mengingkari itu. Ya, ingkari dengan kekuasaan, tapi juga harus dengan lembut dengan tangan ini. Jangan maka berkuasa langsung tembak semua jangan. Pindah dia dulu. Jangan di sana, Pak. Kita mau hancurin ini diskotik ini misal. Ayo keluar dulu. Barang-barang yang masih bisa diselamatin mari amankan dulu. Setelah selesai semua, hancurin terus. Ingkari dengan tangan tapi tetap dengan kelembutan. Ingkari dengan lisan tapi tetap dengan kelembutan. Mudah-mudahan jelas seru. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Oh, ini kertas ini. Apa dibilang ini? Tulisannya bagus sekali ini, apa dia bilang? Ada orang mengerjakan amal ma'ruf ada orang mengerjakan amal ma'ruf tapi mereka tidak mencegahnya. Itu artinya mereka berbuat kemungkaran atau kejahatan. Ngeri sekali coba. Ada orang mengerjakan amal ma'ruf tapi mereka tidak mencegahnya. Hah? Ada orang mengerjakan amal ma'ruf katanya ini, tapi mereka tidak mencegahnya. Itu artinya berbuat kemungkaran. Coba apa maksudnya, coba ulang. Sisi paham kira-kira nih. Ada orang mengerjakan amal ma'ruf tapi oh gitu. Coba seperti diterjemahkan tadi. Ada orang yang amar ma'ruf saja tapi tidak nahi mungkar, gitu kan maksudnya. Sebentar ya, silakan. Sekali lagi, ulah. Kita melakukan perbuatan nahi mungkar. Kita amar ma'ruf ya, terus oh, mungkin maksudnya ada orang melakukan kemungkaran. Ya, bukan nahi mungkar. Dia melakukan kemungkaran tapi kita tidak mencegahnya. Gitu kayak maksudnya nih. Pertanyaan sekarang, kenapa nggak dicegah? Ada orang mengerjakan kemungkaran. Oke, coba diterjemahkan Rahman. Oh gitu. Jadi si A melakukan kemungkaran, dilihat oleh si B. Si B tidak mencegahnya.
apakah si B terhitung melakukan kemungkaran juga? Begitu maksudnya? Om G termasuk melakukan termasuk berbuat kemungkaran karena tidak mencegah kemungkaran. Karena hadisnya mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran maka wajib dia ingkari kemungkaran itu. Nanti mengingkarinya dengan 3 tadi, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kalau tidak dia lakukan semuanya, enggak dia ingkari, maka dia berdosa. Berdosa membiarkan kemungkaran. Tadi faedah keberapa tadi? Keempat apa keberapa itu? Ya, membiarkan kemungkaran berarti termasuk memotivasi pelaku kemungkaran. Membiarkan kemungkaran berarti termasuk memotivasi pelaku kemungkaran. Sehingga makanya yang membiarkan kemungkaran berdosa dia. Berdosa. Makanya bab kita namanya apa? Bab kita tadi? Apa nama bab kita? Wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kita yang melihat kemungkaran dan enggak kita ingkari, maka kita berdosa kita. Ya, ingkari pertama dengan tangan. Dengan tangan, yaitu bagi para penguasa. Pak Haji penguasa atau bukan? Bukan penguasa, berarti sudah yang bagian atas nggak bisa kita. Ya, kecuali kalau dia ini melakukan kemungkaran anak kita, maka kita penguasa terhadap dia. Yang melakukan maksiat istri kita, maka kita penguasa terhadap dia. Tapi sekarang ini tetangga misal, ya maka nggak bisa kita dengan kekuasaan, nggak bisa karena kita nggak berkuasa atasnya. Maka bagian atas sudah nggak bisa. Yang kedua adalah bagian dengan lisan. Ya, begitu kita lihat dia berbuat kemaksiatan, kita tegur dia, Pak nggak boleh ini Pak. Dengan bahasa yang halus, Pak nggak boleh minum khamr di sini Pak. Jadi kemaksiatan, bertentangan, tegur dia intinya. Ya, dan kemungkaran yang sudah jelas itu kemungkaran. Bukan kemungkaran yang masih khilaf, kita bukan. Ini kemungkaran sudah jelas. Ya, makanya kata-kata man ro'a ini sebenarnya panjang penjelasannya. Kata-kata man ro'a ini melihat, ya bukan sekedar dengar dari orang cerita-cerita, enggak, dia lihat kemungkaran baru dia wajib atas. Yang kedua juga dia tahu ini kemungkaran, benar-benar kemungkaran, bukan kemungkaran yang masih meragukan, benar-benar kemungkaran, maka dia ingkari dengan lisan. Nggak bisa dengan mulut, mungkin dengan sekarang ada WA atau apa, bisa dengan bahasa yang lembut. Ya, nah dengan lisan pun nggak mampu misal. Yang melakukan kemungkaran ini seorang tokoh besar misal. Mana Bu? Sekarang kalau kita ngomong begitu diusir kita dari kampung ini. Kalau sendirian saya diusir sang bau terus. Lagu ini ada istri, apalagi 2 istri lagi ini repot. Banyak anak. Kalau sampai keluar mungkin istri nggak kuat, anak nggak kuat. Maka nggak bisa kita dengan lisan ini, ya, karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Di saat itu baru menggunakan hati. Bagaimana hati itu? Benci perbuatan itu. Benci perbuatan itu dan jangan duduk bersama dia di saat dia berbuat maksiat. Kalau sudah nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati benci perbuatan itu dan jangan duduk bersama dia di saat dia berbuat maksiat itu. Ini dia bentuk pengingkaran dengan hati. Kalau sudah ini kita lakukan dan anak rasa menggunakan hati, semua bisa kayaknya. Nggak ada istilah nggak mampu kalau hati aja. Kecuali kalau dia tidak beriman, baru dia hatinya nggak akan benci kepada kemungkaran. Tapi kalau dia ada iman, pasti dia akan benci kepada kemungkaran. Makanya karena semua mampu dengan hati, Nabi kita mengatakan wadzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling bawah karena semua kita mampu menggunakan hati. Ya, silakan. Oh iya, karena korupsi di sini ya. Oh iya.
Kayak ada kata korupsi di sini, apa sambungannya? Dia bilang, jika ada pejabat yang korupsi terus kita biarkan begitu, pejabat yang lain tidak mencegahnya, apakah pejabat yang lain itu dapat dosa? Begitu. La ilaha illallah. Kalau berkaitan dengan orang lain, ini secara umum ya, secara umum. Kalau berkaitan dengan orang lain, maka mari beri orang lain itu uzur. Kalau berkaitan dengan orang lain, beri orang lain itu uzur. Dalam arti tadi kan pejabat A, dia korupsi. Diketahui oleh pejabat B, kita bilang. Diketahui oleh pejabat C, kita bilang gitu. Diketahui oleh pejabat D, kita bilang. Ya, maka pertama kali kasih uzur si B, si C dan si D ini, kasih uzur. Dalam arti kita berhusnuzon kepada dia. Mungkin dia ada halangan sehingga tidak bisa mengingkarinya. Mungkin dia nggak mampu dengan lisan dan sebagainya. Beri dia uzur A, B, C, D. Berhusnuzon kepada dia. Jangan kita bilang dibiarkan sama si B, berarti si B ini juga orang buruk. Jangan. Beri dia uzur. Ya, jadi pengajian kita ini untuk kita, jangan dulu untuk orang. Ya, untuk kita. Kalau kita lihat kemungkaran, kita wajib berubah dia gitu. Jadi sekarang si B, si C dan si D, dia tahu dia ini pejabat ini. Ya, melakukan korupsi tapi diam dia katanya. Maka kita husnuzon kepada si B, si C, si D, beri dia uzur, mungkin ada penghalang sehingga dia tidak bisa mengingkari itu. Kalau kita ternyata yang jadi si B itu adalah kita juga sama-sama pejabat dan kita tahu ini korupsi ini, nggak bisa kita dengan lisan, maka dengan hati jauhi dia. Yang kita mampu hanya melaporkannya, maka laporkan ke pihak yang berwenang. Siapa menangani korupsi? Babinsa ya? Siapa? Oh, KPK. Nah, maka laporkan ke KPK. Jangan apa? Bukan Babinsa, bukan. Nah, ke KPK. Laporkan ke KPK. Kalau kita tahu dia nggak bisa kita dengan tangan karena kita bukan berkuasa, nggak bisa dengan lisan, maka laporkan ke KPK. Pak, ada begini, ini buktinya Pak, silakan diperiksa. Begitu. Jadi intinya kalau ada kita tahu B, C, D, beri uzur B, C, D. Husnuzon kepada dia. Ya, tapi kalau ternyata kita yang jadi si B itu, maka mari ya diingkari dengan hati, kemudian laporkan ke pihak yang berwenang. Jelas ini Ki? Udahan jelas, Pak Haji. Mungkin Pak Haji masih rek kesadak nanti pokoknya nih pedus doang. Oh gitu. Nggih, mudah-mudahan niki bahasalah korupsi bahasana. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para waliul amr diberi pendamping yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keputusan yang dibuat oleh waliul amr kita adalah keputusan yang baik bagi Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat para jamaah, ya, bermanfaat buat tiang yang baca dan sidin semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.